Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Pelona Indah Pictures Tbk atau bisa disingkat dengan kedua emiten yaitu PEN. Aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Nah, nyata ada IPO lagi ya teman-temannya, yaitu emiten PEN, yaitu bergerak di aktivitas produksi film ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Pelona Indah Pictures Tbk atau perusahaan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi yang didirikan pada tahun 10 Oktober tahun 2010. Kegiatan usaha utama perusahaan saat ini yaitu memproduksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Pada Desember 2010, perusahaan menayangkan sinetron perdananya berjudul Titip Rindu dengan grand drama romantis di stasiun televisi. Produksi acara televisi perusahaan terus berlanjut dan pada tahun 2023, Sel Suami Pengganti yang perdana ditayangkan pada Maret 2022 dengan total 373 episode meraih penghargaan Spekta Awards Antv sebagai sinetron paling lama. Sejak 2010 sampai dengan saat ini, perusahaan telah memproduksi lebih dari 4.500 episode dan 6.000 jam tayang. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan memiliki visi untuk menjadi rumah produksi terbaik dan berkesinambungan. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki misi dalam yang pertama, menghasilkan produk terbaik dan bernilai bagi masyarakat. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah jadi dia ini berdirinya di tahun 2010 di tanggal 10 Oktober. Artinya ketika dia mau listing itu nanti mau ini teman-temannya ulang tahun dia teman-temannya. Ya kita hitung saja itu. Oke, untuk alamat emiten ini di Gala Arteri Mas, Jalan Panjang nomor 68 Komplek 38-39 Kelurahan Kodoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.pelonapictures.co.id. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah contohnya teman-teman produksi filmnya teman-teman. Nah ini yang akan hadir atau yang akan tayang. Nah contohnya ini teman-teman. Nah ini akan tayang di Antv, ini coming soon teman-teman. Nah ini dia teman-teman produksi filmnya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.121.650 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 23,54%. Harga penawaran rentang dari 190 sampai 195. Dana diperoleh sekitar 213 miliar sampai 218 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 18 September sampai 25 September tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 4 Oktober tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Oktober tahun 2024. Untuk underwriter yaitu AI, UOPKAI Hinan Sekuritas masuk ke papan pengembangan dan mendapat kawalan yang dimana dua saham mendapatkan satu waran teman-teman yang cukup menarik. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sebesar 7,33% akan digunakan oleh perusahaan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1060 meter persegi yang berlokasi di Geraha Arteri Mas, Jalan Panjang Komplek 38/68 dan 39/68 LT019 LW04 Kelurahan Kodoyan Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Status dan sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pierre Tintin Suryani. Terdapat hubungan apresiasi antara perusahaan dengan Pierre Tintin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan perusahaan ini. Nah jadi kalau kita lihat untuk rencana penggunaan dana ini, orangnya inilah ya teman-teman yang jual tanah ya tentang akuisisi itu. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi
dan atau akuisisi film, sinetron, serial digital, dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perusahaan. Sedangkan dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan C1 sebenarnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari antara lain, namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film, sinetron, serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional yang lainnya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di Prospektus di bab 2-nya itu. Nah, ini saya ringkas saja ya teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Struktur pemegang saham teman-teman. Nah, ini tadi kan yang mau aku selesai tadi, inilah teman-teman punya tandanya, Piet Tintin Suryani ini. Lalu ada BD, lalu ada IP, lalu masyarakat. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 80 per saham teman-teman. Nah, kalau kita lihat mau IPO 190 ya teman-temannya itu. Kalau kita lihat sih artinya dia cuannya tuh 100% baru dia teman-teman itu. Nah, jadi untuk jumlah sahamnya yang akan disetorkan penuh ada sekitar 4,7 miliar teman-teman India itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, ini saya ringkas saja ya teman-temannya. Nah, kita langsung saja. Sesuai dengan POJK nomor 25 tahun 2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran umum dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran ke OJK dalam rangka penawaran umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia. Nah, masing-masing pemegang saham perusahaan menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh miliknya dalam perusahaan selama 8 bulan sejak pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham menjadi efektif teman-teman, sebagaimana disebutkan dalam yang pertama surat pernyataan pembatasan saham Piet Tintin Suryani tanggal 22 Maret 2024, lalu ada Bedi Kunadi, lalu ada Epi Supriyati. Nah, itu sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham yang akan dilaksanakan perusahaan Piet Tintin Suryani selaku pengendali dan UBO perusahaan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali perusahaan sekurang-kurangnya 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Piet Tintin Suryani pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Nah, lalu tidak terdapat persetujuan pernyataan yang dihaluskan oleh instansi berwenang terkait dengan penawaran umum perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat sih nggak ada lock up ya teman-temannya. Sedangkan yang beberapa kali saya bahas kemarin itu ada lock up ya teman-temannya. Nah, kalau ini nggak ada lock up sama sekali dia. Hanya pembatasan saham saja itu. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, apa sih bedanya yang nama itu pembatasan saham tidak boleh mengalihkan sama lock up? Nah, silakan teman-teman cek di Google ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke struktur kepemilikan perusahaan. Nah, ini dia. Nah, Ibu Piet Tintin Suryani ini paling banyak teman pemegangnya. Lalu ada Bedi Kunadi, lalu ada Epi Supriyati. Nah, ternyata hanya ini saja teman-temannya, nggak kelihatan untuk anak usahanya teman. Artinya nggak ada anak usahanya nih itu. Ya, pengendalinya yaitu Piet Tintin Suryani nih itu. Oke, kita lanjut lagi ke data laporan posisi keuangannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk jumlah aset teman-temannya di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Di tahun 2024 lumayan juga meningkatnya. Untuk jumlah hutangnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan. Lalu di tahun 2024 dia menurun lagi dia teman-teman itu. Untuk jumlah ekuitasnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2023 dia meningkat lagi teman-teman. Lumayan tinggi ya meningkatnya. Di tahun 2023 dia meningkat lagi untuk di tahun 2024-nya itu. Nah, jadi dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan untuk jumlah ekuitasnya teman-teman itu dia. Jadi kalau kita lihat sih utangnya ini lumayan menurun ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kita lihat untuk penjualannya. Di tahun 2001 ke tahun 2022 nyata mengalami penurunan untuk penjualannya teman-teman. Tapi di tahun 2023 dia meningkat lagi teman-teman. Malahan kalau kita lihat sih meningkatnya itu hampir 100% teman-temannya. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di tanggal 31 Maret.
Kalau kita lihat sih nyata di tahun 2024 meningkat dibandingkan di tahun 2023 itu. Oke, kita langsung saja kita lihat untuk laba bersih tahun berjalannya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 nyata meningkatnya tuh 100% teman-teman dibandingkan di tahun 2022. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di ke 1 Maret. Kalau kita lihat sih meningkatnya tuh juga 100% lebih ya teman-temannya, lumayan juga. Nyata di tahun 2024 nyata meningkat juga dibandingkan di tahun 2023 itu dia. Jadi kalau kita lihat sih di tahun 2023 dan di tahun 2024 tuh lumayan juga ya untuk penjualannya ya, dan juga untuk laba bersih tahun berjalannya itu. Oke, kita lanjut ke rasio keuangannya teman-teman. Nah, seperti kita lihat tadi teman-temannya, untuk penjualannya tuh di tahun 2021 lumayan naik dia. Di tahun 2022 dia mengalami kerugian dia teman-teman, minus dia, bukan merugi sih tapi menurun nama itu penjualannya. Lalu di tahun 2003 dia meningkat teman-teman untuk penjualannya. Di tahun 2024 meningkat juga itu. Untuk laba bersih periode berjalannya ya ini tahun 2021 dia meningkat, di tahun 2022 meningkat juga, di tahun 2023 meningkatnya itu 100%, 157% ini. Di tahun 2024 125% juga dia meningkat itu. Nah, untuk total hutangnya kalau kita lihat sih di tahun 2003 dia menurunnya tuh 85%. Lalu di tahun 2024 menurunnya tuh 10% itu dia. Nah, jadi inilah teman-teman untuk rasio keuangannya itu. Oke, kita langsung ke bijakan dividen. Ini saya ringkas ya teman-temannya. Mulai tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2025 sampai seterusnya. Nah, artinya di tahun 2025 dia teman-teman. Artinya dia ini akan bagi dividennya itu di tahun 2026 itu. Perusahaan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih perusahaan dengan mengacu pada UU PT serta peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, dan kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUP yang akan diadakan setiap tahun. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita sudah tahu ya dia akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya yaitu 30%, tapi tetap keputusan di rapat umum pemegang saham nanti teman-teman, itu dia. Ini artinya berakhir di tahun 2025, artinya 2026 dia akan bagi dividennya itu. Oke, kita lanjut ke policy untuk plan ini teman-teman. Ingat, plan ini bukan plan teman-teman. Ini untuk di tahun 2023 untuk di harga 190 dan juga di 195. Untuk PBP-nya di 190 yaitu 2,98 kali, untuk di 195 yaitu 3,06 kali. Untuk PEL-nya 33,14 kali di 190, di 195 yaitu 34,01 kali. Untuk BP sama 63,69, untuk DOL juga sama 12,51%, untuk E-nya 9%, untuk EPS 5,73. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 4,7 miliar, untuk ekuitas 303 miliar. Untuk laba bersih yaitu 27 miliar, untuk total hutang 37,9 miliar, untuk market cap-nya di 190 yaitu 905 miliar, untuk market cap di 195 yaitu 929 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy untuk plan ini cukup menarik dan cukup murah ya teman-temannya itu. Tapi market cap-nya aja lumayan tinggi teman-temannya itu, hampir 1 triliun dia itu. Oke, kita lanjut ke valuasi plan di tahun 2024 jika disetahunkan teman-teman. Untuk di harga 190 dan juga di 195. Untuk PBP yaitu 2,90 kali, untuk 195 yaitu 2,98 kali. Untuk PEL-nya di 190 yaitu 26,04 kali, untuk di 195 yaitu 26,73 kali. Untuk BP sama 65,52, untuk DOL-nya juga sama 10,89%, untuk lainnya juga sama 11,14%, untuk EPS 7,30. Untuk jumlah sahamnya setelah penuh ada 4,7 miliar, untuk ekuitasnya yaitu 312 miliar, untuk laba bersih yaitu 34 miliar, untuk total hutang 34 miliar juga, untuk market cap di 190 yaitu 905 miliar, untuk di 195 yaitu 929 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy plan di tahun 2024 ini cukup menarik juga ya, nggak jauh beda seperti di tahun 2023. Hampir sama dia teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih untuk PEL di tahun 2024 ini agak kecil teman-temannya dibandingkan di tahun 2023 itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham plan dari tahun 2021 ke tahun 2022
yang seperti kita lihat tadi mengalami penurunan dari segi pendapatannya. Tapi di tahun 2003 mengalami peningkatan. Nah, dan juga kalau kita lihat di tahun 2024 tadi itu juga meningkat ya tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga belanja modal. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO sampai adalah AI. Secara histori yang dikawal AI sering belum pernah ditutup di zona merah. Terakhir data dan juga solar yang barengan IPO data teman. Mari kita lihat dulu untuk terikutnya. Nah, kita lihat di tahun 2023. Untuk BIL di papan pengembangan 17%, untuk Suni kuning, untuk GTLA 2 kali arah, untuk Anchor 4%, LAM 5 kali arah. Nah, waktu lalu kalau kita lihat sih LAM ini kan sama seperti untuk ini teman-teman, untuk plan ini. Nah, sama-sama dia tuh produksi film teman-temannya. Kalau LAM ini judul film gak salah. Nah, nyata dia sama teman-teman, yang bawanya itu AI teman-teman itu. Lalu ada Lab 7 kali arah di papan akresasi. Lalu Baby 9%, Koka 32%. Koka sempat arah tahunnya kebongkar ditutup di 32%. Ayam 1 kali arah. Lalu untuk di tahun 2024 ini teman-teman, Nes 19%. Nah, untuk yang single dia sendirian saja, aku data solar. Untuk aku 1 kali arah, untuk data 2 kali arah, untuk solar 1 kali arah. Nah, jadi kalau kita lihat untuk terikut untuk UUP Kahinan Sekuritas ini, yaitu AI ini cukup menarik ya teman-temannya. Dia nggak pernah ditutup merah, setidaknya tuh ditutup di zona hijau atau lock ala dia teman-teman itu. Yang keempat, bersama listing saham plan ini memberikan waran yang dimana dua saham dapat satu waran yang sangat menarik teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham plan policy cukup murah dan menarik jika listing sendirian dan dapat waran juga pastinya akan ramai yang akan ikut plan ini teman-teman, pastinya ya teman-temannya. Nah, yang keenam, IPO saham plan ini lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC aja, yang penting cuan. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk plan ini cukup menarik ya teman-temannya. Dapat waran juga, policy cukup murah. Dan juga kalau plan ini hampir sama seperti LAM teman-teman, dan juga film. Ya, sama-sama dia ini tentang produksi film teman-teman. Nah, jadi kemungkinan apakah akan enggaknya akan sama seperti LAM. LAM kalau kita lihat sih bisa 5 kali A. Nah, kita lihat nanti. Kalau sopirnya LAM nanti cukup menarik teman-teman, itu dia. Ya, nanti saya cari informasi juga untuk nama tuh plan ini. Apakah sopirnya sama? Kalau sopirnya sama sudah pasti akan gacor juga nih teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham plan ini. Ya, kemungkinan besar sih akan ada lagi IPO. Semoga saja sih ada lagi ya teman-temannya. Ini baru muncul 2 IPO ya teman-temannya. Ya, kalau kita lihat kemarin yang dikawal oleh AHA dan juga hari ini AI teman-teman itu. Dan juga sepertinya nggak barengan ya listingnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.